Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kita masih di penjelasan tentang pelajaran akidah, tentang dengan apa kita mengenal Allah, mengenal Rabb. Yaitu ketika malaikat Munkar Nakir bertanya pada orang yang masuk liang kubur atau selesai penguburan, malaikat akan bertanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Dan sudah dibahas jawabannya. Maka untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir itu wajib bagi setiap muslim dan mukmin untuk memahami tentang masalah ini, yaitu masalah Rabb. Yang lalu sudah dibaca ini, faida qila laka bima arafta rabbaka. Kalau kalian ditanya dengan apa kamu mengenal Rabbmu, fakul, maka sampaikanlah atau jawablah, bi ayatihi wa makhluqatihi. Kita mengenal Rabb kita itu dengan ayat-ayat Allah dan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu. Di antara ayat-ayat Allah adalah malam dan siang. Wasyamsu wal qamaru, juga termasuk ayat-ayat Allah adalah matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluk Allah, as-samawatu sab'un, 7 langit, wal arduna sab'a, dan 7 bumi, wa man fihinna wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Ini semua ayat-ayat dan makhluk-makhluk Allah yang semua itu dalam rangka agar kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Rabb kita. Yang lalu telah dibahas tentang asyamsu, matahari. Bagaimana Allah menciptakan matahari dan apa saja manfaatnya. Setelah matahari, di sini diterangkan wal qamaru, dan bulan. Bulan termasuk dari ayat-ayat Allah. Kita lihat penjelasannya di bawah. Kadzalika al-qamaru, kata beliau, demikian juga bulan, min ayatillah, termasuk ayat-ayat Allah. Namanya ayat apa ini? Kauni, karena ayat Allah itu ada 2. Ayat kauni berupa makhluk ini, dan yang kedua adalah ayat syar'i, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-qamaru min ayatillahi azza wa jalla. Bulan itu termasuk ayat-ayat Allah azza wa jalla. Haitsu qaddarahu manazila. Ketika Allah menetapkan atau menakdirkan pada bulan itu manazila. Manazil artinya asalnya tempat. Jadi tempat edarnya itu bulan itu likulli lailatin manzilatan. Tiap malam bulan itu punya edaran sendiri. Jadi malam ini tempat edarnya ini, besok edarnya lain, besok edarnya. Jadi semua ada 30 manazil. Manazil sering diartikan garis edar. Kalau mungkin
mungkin kita bayangkan di bumi kayak rel kereta, untuk di situ bulan berjalan atau beredar. Wal qamara qaddarnahu, kata Allah, dan bulan kami takdirkan manazila, dia punya manazil. Manazila ini jamak dari manzilatun. Hatta ada, sampai kembali bulan itu kal urjunil qadim, seperti pelapah kurma, seperti bulan sabit kalau diterjemahnya. Fahuwa yabda'u saghiran, bulan itu awalnya kecil. Tsumma yakbaru ruwaidan, kemudian membesar sedikit demi sedikit. Membesarnya karena perbedaan ini tadi, manazil tadi. Hatta yukmila, sampai sempurna tanggal 15. Misalnya tanggal 15 disebut bulan purnama atau Lailatul Badar, bulan purnama itu sempurnanya. Tsumma ya'udu ila naksi, kemudian kembali berkurang setelah tanggal 15, bulannya kembali mengecil. Wa huwa yasbihul insan, maka bulan ini juga seperti manusia. Ini pelajarannya. Jadi kita diperintah untuk memperhatikan dengan mata kita bulan itu seperti itu, dari kecil membesar, tanggal 15 mengecil lagi. Ketika kita melihat bulan yang seperti itu dengan mata kita, yang itu merupakan ayat Allah, kita ingatkan lagi bahwa hendaknya melihatnya juga dengan mata hati, bukan hanya dengan mata telanjang yang tidak ada pengaruh keimanan. Karena itu ayat yang diperintah oleh Allah untuk dipelajari, untuk diperhatikan. Haitsu annahu yahluku min dhafin. Apa kesamaannya bulan dengan manusia? Allah menciptakan manusia min dhafin, asalnya lemah, ya, lahir tidak punya kekuatan apa-apa, baik secara akal, bicara, melihat, semua lemah. Bahkan ilmu pun tidak punya ilmu sama sekali. Tsumma la yazalu, kemudian terus yataraqqa. Yataraqqa itu artinya berkembang. Min kuwatin ila kuwatin, dari kekuatan menuju kekuatan, artinya tambah kuat. Hatta ya'uda ila dha'fi, sampai mencapai sekitar 40. Kalau bulan tanggal berapa? 15 itu purnama. Kalau manusia 40. Setelah 40 dia kembali lagi seperti bulan tadi. Ya'udu hatta ya'uda ila dha'fi, kemudian kembali menuju kelemahan. Marrotan ukhra, sekali lagi. Jadi dari lemah, kuat, kemudian melemah lagi. Jadi di bulan itu maksudnya kita dinasihati tiap bulan kamu itu seperti itu. Seperti itu kamu nanti sudah umur berapa ini, 50 tahun, misalnya 60 tahun. Ada Pak Husain tadi umur 87 Pak Husain ya. Itu Pak Tamrin. Ya, Husain Tandri. Haji Husain Tandri. Ya, Pak Husain kan sudah menuju kelemahan namanya. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Maha tabarak itu maha memberkati. Diberkati itu artinya diberi kebaikan. Namanya barokah. Barokah itu berasal dari kata albirkah, ketika sesuatu itu ada kebaikan-kebaikannya. Di sini maksudnya ciptaan Allah itu
banyak kebaikan-kebaikannya, tidak ada yang sia-sia. Nah, ini bulan ya, tadi bulan. Kemudian tadi di kitabnya disebutkan waddalilu qauluhu ta'ala wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayat Allah ya al-lailu wan naharu. Tadi bulan, sekarang kita lanjutkan al-lailu. Apa artinya? Malam. Jadi malam ini ayat yang selalu kita saksikan setiap hari, setiap malam kita melihat malam ini. Ketika kita melewati, hendaknya ada manfaat-manfaat. Wan naharu, adanya siang, tadi sudah lewat. Wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi, jangan kalian sujud pada matahari. Wala lil qamari, jangan sujud juga pada bulan. Wasjudu lillahi, sujudlah kepada Allah alladzi khalaqahunna, karena Allah yang menciptakan mereka, mulai dari malam, siang sampai bulan ini. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian memang beribadah kepada Allah. Surat Fussilat ayat 37. Wa qauluhu, dan juga firman Allah, wa qauluhu ta'ala inna rabbakum Allahu, sesungguhnya Rabb kalian itu Allah. Maka kalau malaikat Munkar Nakir tanya, siapa Rabb kalian? Man rabbuka? Jawabnya apa? Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Kata Allah di sini, sesungguhnya Rabb kamu itu adalah Allah. Alladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam, selama 6 hari. Tsumma istawa 'alal arsy, kemudian Allah itu istiwa, berada di atas arsy. Yughsil laila an-nahara, Allah itu yang menutupkan malam pada siang. Siang itu kan terang, ditutup siang itu, terang itu oleh Allah dengan malam. Yatlubuhu hasisa, yang menutupnya dengan cepat, mengikuti dengan cepat. Malam itu menutup siang dengan cepat. Nah, wasyamsa wal qamara wan nujuma, demikian juga Allah yang telah menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang. Musakhkharatin bi amrihi, semua ciptaan Allah dari langit sampai bulan itu, sampai bintang itu tunduk kepada perintah Allah. Ini semua memang Allah sampaikan, karena semua ini ayat ya, ayat untuk mendalili atau sebagai dalil kenapa kita beribadah kepada Allah, kenapa kita harus menyembah Allah. Ini dalil-dalilnya, karena Allah itu Rabb kita, yang mencipta kita, yang memiliki kita, yang mengurusi kita. Selainnya tidak ada yang bisa mencipta, tidak ada yang bisa mengurusi, tidak ada yang memberi rizki kita, tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah sesungguhnya hanya Allah yang bisa mencipta dan memerintah. Tabarakallahu Rabbul Alamin, surat Al-A'raf ayat 54. Nah, waddalilu ala anna al-laila wan nahara wasyamsa wal qamar min ayatillahi azza wajal. Maksudnya dalil di sini bahwa malam, siang, matahari dan bulan itu ayat Allah. Nah, sebagaimana firman-Nya, wa min ayatihi, di antara ayat-ayat Allah al-lailu wan nahar. Ini ayat kauni namanya. Ai min alamatil bayyinah, maksudnya dalil di situ adalah alamat.
Alamat itu tanda. Jadi adanya langit dan bumi ini tandanya Allah, bahwa Allah itu ada. Dan Allah itu maha kuasa, maha bisa. Adanya Allah, adanya langit itu siapa yang bisa mencipta? Enggak ada, hanya Allah. Menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa, qudrah namanya. Aimin alamatil bayyinah al mubayyinah limadluliha al-lailu wan nahar. Tanda-tanda yang jelas yang menunjukkan tentang keberadaan Allah adalah adanya malam dan siang. Wa fi dzatihima, dan pada zat keduanya, yaitu adanya siang dan adanya malam dan siang. Wa ikhtilafihima, dan perbedaannya siang dan malam. Wa ma auda'allahu fihima, dan apa yang Allah siapkan, manfaat apa yang Allah siapkan pada ciptaan malam itu, dan apa yang Allah siapkan pada penciptaan siang. Allah ciptakan siang dan malam itu min masalihil ibad, berisi kemaslahatan hamba. Nah, semua Allah ciptakan malam dan siang itu dalam rangka untuk kemaslahatan hamba, kebaikan hamba. Menunjukkan bahwa Allah itu maha penyayang pada hamba, sehingga Allah siapkan segala perkara yang menjadikan hamba itu baik. Wa taqallubati ahwalihim, dan berganti-gantinya keadaan. Ya, berganti-ganti keadaan siang itu bagaimana, keadaan malam itu bagaimana. Tentu itu kita rasakan dan kita saksikan setiap hari. Wa kadzalika asyamsu, demikian juga Allah ciptakan matahari, wal qamar, bulan, fi dzatihima wasiyarihima wantidhamihima, yang pada zatnya bulan dan matahari yang demikian besar, juga berjalannya matahari dan bulan. Jadi yang berjalan itu apa? Matahari dan bulan, sebagaimana ayatnya sudah kita lewati yang lalu. Wantidhamihima, dan keteraturan mereka, matahari dan bulan tidak saling bertabrakan, tidak pernah ada kecelakaan, dan wa ma yahsulu bidzalika min masalihil ibad, dan apa yang terkandung pada penciptaan penciptaan matahari dan bulan, berbagai maslahah untuk hamba. Yang lalu sudah sedikit disinggung tentang manfaat matahari, juga manfaat bulan. Kalau ingin lebih dalam bisa dilihat di dalam kitab Al-Imam Ibnul Qayyim yang berjudul Miftah Darus Sa'adah. Di sana diterangkan manfaat matahari, manfaat bulan. Wadaf'u madarihim, dan dalam rangka Allah ciptakan matahari dan bulan itu untuk mencegah kemudorotan, kerusakan pada hamba itu. Misalnya kalau matahari, kalau siang terus, itu bahaya. Bahayanya apa? Bumi kepanasan. Nah, bumi kepanasan, tumbuhan itu nggak bisa tumbuh dengan baik, nggak bisa istirahat, kemudian panas, bisa terbakar. Juga manusia itu nanti kalau siang terus, itu nggak berhenti kerja, capek, nanti kecapean, sakit. Nah, maka oleh Allah dibatasi sekian jam untuk kerja, sekian jam untuk istirahat. Maka ketika istirahat, buminya oleh Allah didinginkan, malam dingin. Nah, sehingga mata terpejam dengan enak. Kalau terang terus kan susah untuk memejamkan mata. Ini semua memang Allah atur seperti itu untuk kemaslahatan hambanya. Apa kemaslahatannya? Di antaranya pagi bisa badan fit, sehat, hati senang, ceria, gembira,
ketika itu kemudian semangat kerja, berangkat kerja, badan sehat, seterusnya. Sebentar lagi capek, kemudian buminya di Allah didinginkan, manusia tidur istirahat, seperti itu, kembali lagi. Nah, siapa yang bisa melakukan seperti itu? Subhanahallahu, kemudian Allah larang di ayat tadi ya, jangan kalian sujud pada matahari ya, bulan. Subhanahallahu ta'ala al-ibadah, kemudian Allah melarang hambanya an yasjudu lisyamsi. Allah melarang hambanya sujud kepada matahari, awil qamari, atau sujud pada bintang, pada bulan. Wa in balagha mablagon aziman, walaupun matahari itu besar, bulan besar, fi nufusihim li'annahuma la yastahiqanil ibadah. Kenapa? Karena keduanya itu tidak berhak ya. La yastahiqan artinya tidak mempunyai hak. Matahari bulan tidak punya hak untuk diibadahi. Kenapa tidak punya hak? Liqaunihima makhluqaini, karena keduanya itu ciptaan. Maka yang berhak diibadahi itu yang mencipta, bukan yang dicipta. Wa innama al-mustahiqu lil ibadah, karena yang berhak diibadahi huwallahu ta'ala, adalah Allah Ta'ala alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan langit dan bumi, matahari dan bulan. Tapi ada orang nyembah matahari ya. Pelajaran kita di SMP apa SD itu nama agamanya Shinto. Nah, wa qawluhu minal adillah ala anna Allah khalaqas samawati wal arda, tadi sudah disebutkan surat Al-A'raf ya, ayat 53. Dalil bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kamu adalah Allah alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Al-ayat. Wa fiha min ayatillah, maka pada langit dan bumi itu terdapat ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah. Awalan, yang pertama, innallaha khalaqa hadhil makhluqatil azima fi sittati ayyam, bahwa Allah menciptakan langit ini selama, langit yang demikian besar itu selama 6 hari. Walau syaa, kalau Allah mau, la khalaqaha, kalau Allah mau, Allah bisa menciptakan bilahzatin, satu sekejap, yaitu hanya mengatakan kun fayakun. Kun itu jadilah, akan jadi kalau Allah mau. Kenapa kok diolor sampai 5 sampai 6 hari penciptaannya? Jadi Allah ciptakan 6 hari. 6 hari itu penciptaan langit dan bumi. Pertama Allah ciptakan langit, itu asalnya dari awan, diciptakan oleh Allah jadi langit selama sebelum Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi dulu 2 hari. Setelah itu Allah ciptakan langit 2 hari, kemudian Allah kembali menyempurnakan bumi, ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, ada hewan-hewannya dan perangkat-perangkat bumi selama 2 hari. Selesai hari Jumat. Diterangkan nanti di kitab ini Miftah Darus Sa'adah. Nah, disebutkan ayat-ayatnya di sana. Walakin rabitul musabbibat bi asbabiha kama taqtadi hikmatahu. Kenapa Allah jadikan langit dan bumi selama 6 hari? Itu Allah terangkan di sana sebab-sebabnya itu mengikuti hikmah. Mengikuti hikmah itu tujuan. Yang kedua, apa yang pertama tadi?
bahwa Allah menciptakan langit dan bumi yang demikian besar selama 6 hari. Kalau Allah mau bisa menciptakan sekejap, karena Allah itu maha mampu, maha kuasa. Yang kedua, annahu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala istawa alal arsy. Setelah selesai menciptakan langit dan bumi, Allah itu istawa alal ars, berada di atas ars. Ars itu makhluk Allah yang paling besar, paling tinggi. Atapnya alam ini adalah ars. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, ars itu dibanding 7 bumi. Arsnya itu seperti padang pasir, 7 bumi itu seperti 7 langit itu seperti 7 gelang. Jadi padang pasir itu arsnya, 7 gelang itu langitnya. 7 gelang tadi dilempar di padang pasir. Dan langit itu, ars itu dipikul oleh 8 malaikat, seperti Allah terangkan dalam surat Al-Ma'arij ya. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Nah, itu ars, ciptaan Allah, makhluk Allah yang paling besar. Itu Allah di atasnya. Bukan berarti Allah itu bergantung kepada ars, seperti kalau orang duduk di kursi, begitu diambil kursinya jatuh. Ini enggak, seperti langit di atas bumi. Kan banyak ayat-ayat langit itu di atas bumi. Maksudnya bukan berarti langit itu nempel ke bumi. Nah, kalau begitu Allah di mana? Jauh di atas ars. Dan Allah tidak bergantung kepada ars, bahkan ars itu yang bergantung kepada Allah. Seperti yang lalu sudah kita bahas ayat-ayatnya, bahwa langit-langit pun tidak jatuh ke bawah karena ditahan oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kuasa menahannya. Ai ala, ars itu maksudnya ai ala alaihi, tinggi di atas ars, muluwan khoson, dengan ketinggian yang khusus, bihi kama yaliku bijalalihi, yang pantas dengan keagungan Allah, wa izmatihi, dan kemuliaan Allah dan keagungan Allah. Wa hadza unwanu kamalil mulki was sultan. Ketinggian Allah yang demikian ini sebagai rajanya para raja dan kekuasaan, sehingga Allah itu tinggi di atasnya, menguasai seluruh makhluknya, dari makhluk terbesarnya sampai terkecil. Nah, salisan, yang kedua tadi, Allah itu apa? Istiwa di atas ars. Banyak ayatnya di surat Ar-Rahman, di surat Toha, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, di surat Al-A'raf tadi ya. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah istiwa di atas ars. Maka kalau ditanya di mana Allah di atas ars, mana ayatnya? Banyak. Jangan mengatakan Allah di mana-mana, itu kufur, keyakinan kufur. Bertentangan dengan sekian ayat. Siapapun yang ucapannya bertentangan dengan ayat dan hadis, maka ucapannya itu sesat namanya. Bisa jadi kufur. Terus bagaimana? Ya orangnya harus dimintai taubat. Ucapannya itu sesat dan menyesatkan barang siapa meyakini Allah itu di mana-mana. Kalau ilmu Allah, sifat Allah, misalnya Allah maha mengetahui, ilmu Allah mencakup seluruh makhluk, tidak dibatasi oleh tempat. Misalnya di tempat paling sembunyi Allah itu tahu, Allah itu melihat, Allah itu mendengar. Di tempat paling gelap tidak ada bedanya bagi Allah, gelap maupun terang. Itu apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun zat Allah, di mana Allah itu istiwa di atas arsy. Allahu istawa 'alal arsy. Nah, di antara
penyimpangan dari akidah Asy'ariyah, mereka mengatakan bahwa tidak sempurna iman seseorang sampai meninggalkan 4 ucapan tentang Allah. Tidak boleh menanyai kapan, di mana, bagaimana, dan di mana. Kalau barang siapa menanyai tentang Allah, tentang 4 ini, maka dia tidak beriman. Tidak boleh bertanya di mana Allah, menurut akidah Asy'ariyah. Maka ini penetapan yang seperti itu, tidak boleh bertanya dengan 4 ini juga nggak ada dalilnya. Bukan hanya tidak ada, bahkan bertentangan dengan dalil. Rasulullah SAW pernah bertanya pada seorang budak wanita. Nah, ketika tuannya mau membebaskan, ya Rasulullah, saya bebaskan budak ini. Kemudian dites dulu oleh Rasul SAW. Aina Allah? Rasul bertanya pada budak ini, di mana Allah? Berarti siapa yang pertama bertanya? Rasulullah SAW. Nah, kalau itu dikatakan keyakinan yang salah, maka yang pertama salah ya Rasul SAW. Na'udzubillah. Itu kekufuran, menuduh Rasul berbuat seperti itu kufur, karena Rasul itu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, boleh bertanya. Apalagi kemudian meyakini dengan keyakinan yang lebih jauh, lebih sesat dari sekedar mengatakan Allah di mana-mana, yaitu meyakini bahwa Allah itu hulul. Hulul itu menyatu pada makhluk. Namanya kelompok hululiyah. Hululiyah itu artinya Allah satu, Allahu ahad. Allah ahad, tetap ahad, tidak ada yang mengartikan banyak. Ahad satu, artinya menyatu pada seluruh makhluk. Yang menyatu itu apanya? Baik itu zatnya, sifatnya, perbuatannya, itu menyatu pada makhluk katanya. Nah, ini juga keyakinan kufur. Maksudnya zat Allah menyatu pada perbuatan makhluk, menyatu pada zat makhluk. Sehingga mereka menyalahkan Nabi Harun, karena Nabi Harun itu siapa? Saudaranya Nabi Musa. Nabi Harun disalahkan oleh kelompok hululiyah ini, paham hululiyah, karena Nabi Harun melarang Bani Israel menyembah anak sapi, ijil, ya. Dilarang oleh Nabi Harun karena yang berhak disembah itu Ar-Rahman, Allah. Kenapa kalian kok menyembah anak sapi? Kalau menurut hululiyah ini gak boleh Nabi Harun, ya Nabi Harun yang salah. Kenapa? Karena semua makhluk ini Allah, perbuatannya, sifatnya. Kalau perbuatan, di sana perbuatan ada banyak, ada kafir, ada mukmin, ada baik, ada buruk. Sifat demikian, ada sifat yang baik, ada sifat yang buruk, itu semua Allah. Maka tidak boleh dilarang. Ada orang nyembah sapi, ada yang nyembah kayu, ada yang nyembah batu, ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah bulan tadi. Semua ini merupakan wujud daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan apa? Wahdatul wujud. Menyatunya Allah pada makhluk. Ini keyakinan kufur. Bahkan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, lebih kufur dari Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi itu meyakini Allah itu di atas arsy. Hanya saja punya anak namanya Uzair. Uzair ibnullah. Demikian juga Nasrani dikafirkan oleh Allah. Padahal Nasrani ini masih meyakini
Allah itu di atas, hanya saja punya anak namanya Isa alaihissalam. Tidak ada pada agama Yahudi, agama Nasrani itu keyakinan Allah itu menyatu pada makhluk. Adanya di kelompok Sufi namanya, sehingga kelompok Sufi ini lebih jelek dari keyakinannya Yahudi dan Nasrani. Bagaimana seperti yang dikatakan oleh tokoh Sufi mengatakan ana robbu wa rabbul ana, aku adalah Tuhan, Tuhan adalah saya. Dan mengatakan seperti itu. Kalau aku Tuhan, untuk apa aku memerintah? Untuk apa aku menyembah? Untuk apa aku beribadah? Wong aku Tuhan. Kayak gitu. Dan ini banyak besar di Indonesia, di dunia juga banyak keyakinan-keyakinan jelek seperti itu, bertentangan dengan ayat-ayat tadi. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua hal yang kalian tidak akan sesat selama berpegang pada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Maka kitab Allah dan sunnah itu menjadi hakim, pemutus ketika kalian menghadapi masalah-masalah, sebagaimana firman-Nya juga, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billah. Apabila kalian menghadapi masalah-masalah, permasalahan, perselisihan, kembalikan kepada Allah jika kalian beriman. Ya, kecuali kalian memang sudah enggak beriman, nafsu isinya tidak akan selesai kalau orang mengikuti nafsu. Tsalisan, yang ketiga, annahu yusil lailan nahara, Allah yang menutupkan malam pada siang. An yaj'alal laila ghisya'an lin nahar, Allah jadikan malam itu penutupnya siang. Ai gitaun, gita itu tutup, lahu, tutupnya siang itu apa? Malam. Fahuwa, maka malam itu kasaubi, malam itu seperti pakaian, seperti baju, bajunya terangnya siang, fayutihi, untuk menutup siang. Nanti ketika siang mau datang, ada riwayat seperti kalau kambing hitam itu dikelupas ini, dikelupas kulitnya, ditarik gitu, kambing hitam, hitamnya kan nggak ada, tinggal kambingnya warna putih seperti itu. Yang membuat bergantian siang dan malam itu Allah Subhanahu wa taala. Rabi'an annahu ja'ala syamsa wal qamar wan nujuma mudlilatin bi amrihi. Yang keempat, ini tentang ayat tadi surat Al-A'raf ayat 54 ya. Kalau nanti mau buka Al-Qur'an silakan dibuka lagi surat Al-A'raf ayat 54. Ini kandungannya sedang kita bahas. Annahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari dan bulan juga bintang-bintang tunduk, patuh, taat bi amrihi, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jalla sultanihi, yang maha tinggi kekuasaan Allah. Ya'muruhunna, Allah yang memerintahkan mereka. Bima yasha'u, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Diperintah apa? Limaslahatil ibad, untuk kemaslahatan hamba semua itu. Maka matahari terbit dari timur itu bukan kemauannya dia sendiri, tapi apa? Ya, atas perintah dan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah lalu, pertemuan yang lalu, pertemuan ke-13, kita baca hadisnya dari Imam Bukhari ya. Ketika matahari tenggelam, Rasul bertanya kepada siapa? Hadir ini Pak Jasili, hadir waktu itu. Ketika matahari tenggelam, Rasulullah SAW tanya pada seorang sahabat. Pertanyaannya, sahabat siapa yang ditanya? Kalau tidak ngantuk ingat insyaallah. Kalau
Oh, bukan minggu kemarin, yang lalu kemarin kan tafsir Pak Sugeng ini. Kalau nggak bisa jawab nggak boleh pulang. nggak dapat bonus apa? Siapa? Ada yang ingat? Sahabat Abi Dzar. Nah, Abu Dzar ya. Ya Abu Dzar, kemana itu matahari perginya? Abu Dzar jawabnya gimana? Enggak, Abu Dzar jawabnya Abu Dzar apa? Nah, jawabannya Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian diterangkan oleh Rasul bagaimana penjelasannya, Pak Sugeng. Ini tadi ingat Pak Wiji. Dia pergi ke bawah arsy, sujud kepada Allah, kemudian minta izin apakah besok pagi masih boleh terbit. Nah, di sini diterangkan bahwa bintang-bintang di atas itu semua tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu mereka ini ibadah kepada Allah. Semua itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada ayat disebutkan, Ibnu Al-Qayyim bawakan ayat itu, semua salat kepada Allah, seluruh makhluk. Nah, dan sebagian manusia di ayatnya. Sebagian manusia yang kebanyakan durhaka, kebanyakan kufur. Tapi selainnya seperti makhluk-makhluk itu ayatnya mutlak. Para binatang-binatang bertasbih, beribadah kepada Allah, sholat kepada Allah, dan sebagian manusia. Khamisan, yang kelima, umumu mulkihi wa tamami sultanihi. Ayat ini menjelaskan tentang umumnya. Umum ini maksudnya meratanya kekuasaan Allah dan sempurnanya kekuasaan Allah. Tidak ada batas. Haitsu kana lahu al-khalqu, ketika Allah mencipta, wal amra, dan memerintah, la li ghairihi. Nah, yang ke-6, umumu rububiyatihi lil alamina kullihim. Umumnya rububiyah Allah, bahwa Allah yang mencipta makhluk ini, alam, yang memiliki dan yang mengurusi seluruh alam. Sedikit saya tambahkan di ini. Surat Al-Qasas ya, surat Al-Qasas ayat 71. Berkaitan sama tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kul," sampaikan atau tanyakan Muhammad, "Ara'aitum," bagaimana menurut kamu? Ini Allah kan bentuknya pertanyaan, disuruh tanya. Seperti yang saya terangkan yang lalu, kenapa Allah tanya-tanya? Ini dalam rangka untuk menggugah perhatian, supaya fokus, benar-benar fokus perhatiannya, jangan ngantuk, jangan ngelamun kayak gitu. Kenapa nggak boleh ngantuk, nggak boleh ngelamun? Masalahnya besar yang mau dibahas gitu. Berkaitan sama nasib darah daging kita, berkaitan dengan bagaimana keimanan dan ketakwaan kita. Karena iman dan takwa kita harus berdasarkan ayat-ayat Allah. Katakan Muhammad, bagaimana menurut kalian? In ja'alallahu alaikumul laila sarmadan. Bagaimana menurutmu kalau Allah menjadikan untukmu malam itu terus? Sarmadan ini terus. Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat malam terus. Nah, ditanya oleh Allah, bagaimana coba? Man ilahun ghairullah. Apakah ada sesembahan selain Allah? Ya'tikum bidiyain, yang bisa mendatangkan cahaya. Afala tasma'un, apakah kamu tidak mendengar? Ini malam ya, Allah tanya,
Bagaimana kalau malam itu terus sampai hari kiamat? Siapa yang bisa mendatangkan siang? Coba. Nah, ayat 72. Qul ara'aitum, katakan Muhammad, bagaimana menurut kalian jika Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang terus menerus, siang terus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Man ilahin ghairullah, siapa Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan pada kalian malam? Siang terus, apakah bisa mendatangkan malam? Nah, taskununa fihi, yang kalian bisa istirahat di waktu malam, agar kalian bisa istirahat. Kalau Allah jadikan siang terus, apakah ada Tuhan lain yang bisa mendatangkan malam? Afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat? Wa min rahmatihi, dan diantara rahmat Allah, ja'ala lakum al-laila wan nahar, diantara rahmat Allah, kasih sayang Allah pada hambanya, Allah jadikan untuk kalian itu apa? Malam dan siang. Ini yang saya katakan tadi, bahwa Allah ciptakan siang dan malam itu sebagai aplikasi, sebagai pelaksanaan dari sifat Allah apa? Maha Rahmah, Maha Rahman. Karena Allah itu punya nama apa? Ar-Rahman. Apa diantara bentuk Rahman Allah? Itu Allah ciptakan siang, Allah ciptakan malam. Coba Allah tanya, kalau kemudian Allah jadikan malam terus, siapa yang bisa mendatangkan siang? Atau Allah jadikan malam terus, siapa yang bisa mendatangkan? Allah jadikan siang terus, siapa yang bisa mendatangkan malam? Nah, litakunu fihi walitabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Semua itu litaskunu, ya. Allah ciptakan siang dan malam itu litaskunu fihi, supaya kalian bisa tenang di waktu malam, walitabtagu min fadlillah, dan ketika siang kamu bisa mencari karunia Allah, wa la'allakum tashkurun, supaya kalian bisa bersyukur bahwa ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak bisa bersyukur, orang itu akan kufur. Karena lawannya syukur hanya satu, yaitu kufur nikmat, ya. Allah mengancam orang yang kufur nikmat dengan azab yang pedih. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur dengan nikmat Allah, Allah akan tambah, dan apabila kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Bagaimana bersyukur? Itu 3 minimal rukunnya. Mengakui dengan hati, mengucapkan dengan lisan, boleh cerita kenikmatan yang Allah karuniakan, boleh. Saya baru nikah misalnya, boleh cerita nikmat itu. Nah, saya dapat mobil misalnya, alhamdulillah, cerita pada temannya. Yang penting jangan dalam rangka berbangga-bangga atau merendahkan yang lain. Nah, tapi boleh. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ya, ayat ya. Surat apa itu? Surat apa, Pak? Ayo, Pak. Al-Kautsar. Al-Kautsar enggak suka. Pak Husain, surat apa Pak Husain? Surat apa? Fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Itu surat apa? Pasukan At-Takatsur. At-Takatsur. Oh, surat Ad-Duha ya. Surat Ad-Duha. Nah, wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Tadi rukun syukur itu berapa? 3. Pertama, mengakui dengan hati bahwa ini semua nikmat dari Allah.
Yang kedua, mengakui dengan lisan, dengan alhamdulillah, dan boleh menceritakan dengan syarat tadi. Yang ketiga, rukun ketiga, menggunakan nikmat itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Digunakan nikmat itu untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan itu bisa jadi dua kemungkinannya. Pertama, menjadi minnah, disebut minnah. Minnah itu ketika kenikmatan itu menambah orangnya itu kebaikan, tambah diberi oleh Allah tambah baik, diberi tambah baik, diberi tambah baik, maka kenikmatannya itu disebut minnah, dan berarti nikmatnya itu barokah. Yang kedua, kemungkinannya menjadi hujjah. Hujjah itu bahasa kita mungkin bumerang. Ketika ditambah makin jelek, ditambah makin jelek. Nah, itu bumerang. Kapan itu? Ketika menggunakan nikmat itu bukan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasannya agak panjang, mungkin kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tafsir daripada surat apa ini? Qasas. Surat Al-Qasas ayat 71 sampai 73. Insyaallah kita bahas pertemuan berikutnya dalam rangka untuk meningkatkan iman kita kepada Allah sebagai dasar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sampai sini dulu pelajaran kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.